Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Selamat datang di tahun 2026. Tahun dimana Elon Musk sibuk dengan planet Mars, tapi Xiaomi masih sibuk ngerilis HP dengan konektivitas 4G. Kenapa? Karena kenyataannya konektivitas atau sinyal 5G di negara kita yang tercinta ini plus 62 masih sering malu-malu kucing. Hari ini kita bakal bedah Redmi Note 15 4G. Apakah ini solusi logis atau sekedar strategi Xiaomi menghabisin stok chipset lama yang masih numpuk di gudangnya? Di Redmi Note 15 4G ini kita bakal bicara soal baterai 6000 mAh yang tipis, layar AMOLED yang terangnya kayak nyinggung matahari, dan alasan kenapa kameranya masih pakai 108 megapiksel yang bisa jadi bumerang buat lo semua. Siapkan kopi, ini bukan review singkat ala video di TikTok, ini adalah autopsi teknologi. Di bagian desain, HP ini masih pakai plastik. Mari kita sebut itu dengan nama kerennya, yaitu polikarbonat. Xiaomi cukup pintar bikin finishing matte-nya yang nggak kelihatan murah, tapi secara taktil lo bakal tahu ini bukan seri premium, apalagi pada saat kalian pegang HP-nya. Menariknya, di soal desain ini, Xiaomi berhasil masukin baterai dengan kapasitas 6000 mAh ke bodi dengan pipisan di bawah 8 mili. Secara engineering atau teknis, ini adalah prestasi. Secara penggunaan, tipis itu enak di kantong, tapi rasanya licin di tangan. Buat ketahanannya sendiri, dia udah ngantongin sertifikasi IP64. Artinya, HP ini tahan debu dan percikan air aja. Ingat, percikan, bukan direndam ya. Jangan sampai HP ini direndam sama kalian. Karena kalau kalian rendam HP-nya atau diajak berenang, alhasil HP ini bisa jadi bangkai elektronik. Buat slot SIM-nya masih hybrid atau dedicated. Kita cek langsung. Buat penempatan speakernya, menurut gue ini simetris, tapi apakah suaranya kayak kaleng? Kita akan dengar nanti. Di bagian layar ya, dia pakai panel AMOLED berukuran 6,77 inci dengan refresh rate 120 Hz. Navigasi di HP ini terasa mulus, warnanya gonjreng, tapi mari kita bahas hal yang sering lo semua skip, yaitu PWM flickering. Di kecerahan rendah, mata lo bakal kerja ekstra karena kedipan layarnya. Buat mata sensitif, ini bikin pusing. Xiaomi kasih kualitas flagship tapi dengan pajaknya yaitu kesehatan mata kalian. Xiaomi klaim kecerahan puncak yang tinggi. Kita tes di bawah terik matahari jam 12 siang, hasilnya masih kebaca jelas. Walaupun sekarang Jakarta dan sekitarnya masih sering banget mendung ya. Ini fitur paling berguna buat lo yang sering kerja di luar ruangan atau ojek online yang butuh lihat maps tanpa harus berteduh di bawah pohon. Lanjut ke bagian performa. HP ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 Ultra. Nama Ultra di Helio G100 ini adalah bumbu penyedap marketing aja. Terus juga dia pakai fabrikasi 6 nanometer yang efisien, tapi jangan harap performanya buas. Buat scrolling sosmed lancar, buat buka aplikasi sampai puluhan aplikasi barengan, HP-nya bakal mulai minta tolong karena dia udah ngap-ngapan. Kalau main Genshin Impact gimana? Bisa, tapi dia bukan di settingan rata kanan. Karena kalau lu main di settingan itu adalah cara tercepat buat ngerusak mood lo. Tapi kalau main Mobile Legends aman. But perhatikan dulu setelah 30 menit, performanya mulai turun atau throttling. Chipset ini pada dasarnya didesain buat stabil, bukan buat lari maraton. Di bagian RAM, varian RAM besar itu wajib di HyperOS. Karena sistem operasinya makan memori itu banyak, seakan-akan OS yang si HyperOS ini kayak rakus gitu. Fitur virtual RAM itu juga ada di HP ini, tapi itu kayak cuma gimmick psikologis aja. Jangan terlalu berharap banyak sama fitur virtual RAM, jadi kita lebih mendingin RAM di hardware-nya. Pastikan lo beli varian RAM fisik yang paling mentok kalau mau pakai HP ini dalam jangka waktu 2-3 tahun. Di sektor kamera, HP ini pakai kamera 108 megapiksel. Angkanya yang besar tapi sensornya mungil. Di kondisi cahaya melimpah, detailnya tajam, tapi begitu masuk ruangan remang-remang atau kondisi gelap, sensor ini mulai panik. Teknologi AI-nya bakal menghaluskan foto sampai tekstur muka lo hilang kayak pakai filter kecantikan level maksimal. Kekecewaan terbesarnya yaitu HP ini nggak punya kamera ultra wide.
Di tahun 2026, Xiaomi masih pelit lensa. Terus juga buat perekaman videonya mentok di Full HD 30 fps saja tanpa stabilisasi yang mumpuni. Alhasil, kalau lo rekam video pakai HP ini sambil lari, hasilnya bakal kayak rekaman pas lagi gempa bumi. Fungsional buat dokumentasi, tapi lupakan soal sinematik. Ya setidaknya kamera HP ini bisa buat ngabarin keluarga kalian, pacar kalian, atau teman kalian saat OTW. Ya setidaknya buat dokumentasi tipis-tipis lah. Tapi kalau buat estetik-estetik, perlu dipikirin lagi. HP ini masuk di kelas harga 3 jutaan. Ya 2,5 sampai 3 jutaan. Tapi pikir-pikir lagi soal eMMC-nya. Kalau buat soal penyimpanan, HP ini pakai RAM sampai 8 GB, tapi dia ada juga varian 6 GB. Tipe penyimpanannya juga ada UFS 2.2, jadi terasa lebih cepat gitu. Sekarang lanjut ke bagian utamanya atau bintangnya di Redmi Note 15 4G, yaitu baterai 6000 mAh. 2 hari tanpa charge itu bukan mitos di HP ini. Tapi charging 33 watt untuk baterai sebesar ini rasanya kayak ngisi kolam renang pakai gayung. Butuh waktu lebih dari 1,5 jam. Strateginya biar ngecasnya nggak terasa lama, charge pas lagi lo tidur atau lo bakal mati gaya nungguin persentasenya naik. Di sistem operasi, HP ini pakai HyperOS yang udah berbasis Android 15. UI-nya makin rapi, fiturnya melimpah, tapi jangan lupa juga iklan dan bloatware masih jadi tamu tak diundang di HP ini. Bagian ini penting, gue bakal kasih lihat cara matiin iklan dalam 1 menit. Redmi Note 15 4G adalah HP buat kaum pragmatis. Lo butuh layar bagus, baterai awet, dan nggak peduli soal 5G atau kamera ultrawide, ini cocok buat lo. Tapi kalau lo gamer atau content creator, mending tabung dikit, jadi lo semua bisa beli HP yang versi Pro atau versi yang paling tingginya, yaitu Pro Plus, yang harganya nyampe di 7 jutaan. Kesimpulan gua, HP ini masih relevan, terutama kalau budget lo di 2,5 juta sampai 3 jutaan. Tapi buat segmen tertentu aja. Kalau HP ini adalah gadget incaran kalian, jangan lupa cek keranjang di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Yeski dari Telset. Bye!